Ayo Bapak Ibu dimulai diskusinya ya, satu orang jadi moderator. Ini tadi soalnya apa? Oke teman-teman, untuk bahan diskusi kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Gotong royong. Konteks sosial kultural yang pertama. Oh Ada iya, maksud sebelumnya gotong royong? mungkin siapa yang ini yang nanti bikin apa ya presentasinya, kan dalam bentuk PowerPoint bisa dalam bentuk apa tadi ya? Canva. Canva boleh. Saya minta maaf saya tidak bisa karena laptop saya error. Ininya bukan error, apa, kursornya jalan-jalan sendiri. Ada mungkin Pak Martinus kah? Laptop. Saya punya laptop tadi dari sore. Saya sudah yang bikin presentasinya. Iya. Tadi yang kita diskusikan pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi Ibu Fitri sudah sebut gotong royong. Iya sih, kalau menurut saya juga gotong royong. Di sini yang masih sangat kental dengan budaya Papua ya gotong royong. Baru apa lagi ya? Ada juga kebersamaan, solidaritas. Ya sama aja dengan gotong royong itu. Iya. Kalau saya baca sih kayaknya tuh ada religi, ada nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, kejujuran, tanggung jawab. Ambil satu saja. Iya. Iya, satu saja gotong royong sudah yang paling melekat sudah itu. Iya, gotong royong. Baru soal nomor 2, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Bagaimana Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur dari daerah. Bagaimana? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara? Itu jawabannya berlanjut kah dari yang tadi kah pertanyaan pertama, nilai-nilai luhur yang kita angkat itu gotong royong, berarti begitu kan dia lanjut ke yang kedua, berarti kalau misalnya gotong royong itu dikontekstualkan bagaimana, mungkin seperti itu kah? Bagaimana pemikiran dapat dikontekstualkan? Atau apa ini peran kita guru di sekolah membuat budaya positif seperti penumbuhan nilai-nilai ini, sikap menghargai, kalau pagi memberikan salam kah atau Iya, karena soalnya menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat. memberi salam kepada orang tua, kita mulai di sekolah dulu pada guru, atau bagaimana dari teman-teman? Tunggu. Yang nomor 1 itu kayaknya
Dari apa? Dari pemikiran KHD yang mana? Kan kayaknya itu ada pemikiran KHD yang mana baru kita ambil dia contoh di wilayah kita itu gotong royong. Itu kayak pemikiran KHD yang mana gitu. Gue Sejarah. Masuk tidak jika kayak pendidikan adalah tempat persemayaman segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. iya, kayaknya itu bisa masuk. Iya, Bisa. 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 Persemaian ini tuh benih. Iya. Masuknya gotong royong sebagai Salah contoh satunya itu implementasinya. gotong royong. Tapi di sini nanti tidak dipertanyakan Kak kayak gotong royong seperti apa, mungkin lebih mendalam lagi gotong royongnya. Iya bisa jadi karena gotong royong kan masih secara umum. Nanti kalau ditanya lebih spesifik gotong royong yang bagaimana? Ayo. Mungkin kalau gotong royong ini kalau ada kegiatan kerja bakti di sekolah. Iya. Siswa, orang tua kan juga banyak yang terlibat. Kerja bakti. Itu kan bentuk gotong royong. Berlina itu betul harus ada contoh nyatanya kalau misalnya diangkat gotong royong apa kegiatan seperti apa yang memunculkan itu begitu. Selain kerja bakti apa ya kira-kira gotong royongnya? Kalau gotong royong kerja bakti macam pembersihan Sekolah. Kan kadang kalau di HH ada juga kadang orang tua yang ikut membantu, bukan cuma anak-anak dan guru-guru. Soalnya di kita punya sekolah udah ada itunya jadi. Oh iya, kalau di kota kan mungkin tidak ada gotong royong. Mungkin apa piket. Jadi petugas piket itu kan bisa satu hari piketnya mungkin 5 orang atau 6 orang siswa. Mungkin pekerjaan dibagi, pemerataan dalam membagi pekerjaan seperti itu, satu tidak lebih ringan dari yang lain atau lebih berat dari yang lain, mungkin seperti itu. Ya. Atau gotong royong dalam mempersiapkan hari-hari besar seperti kemarin 2 Mei memperingati Hari Hartiknas, kemudian 17 Agustus. Iya, bisa. Atau kalau di YPK ada ulang tahun YPK. Iya. Itu bisa dalam kelompok diskusi dibagi pemerataan, satu mungkin notulen, satu apa, mungkin seperti itu. Oh iya, kalau di kelas mungkin ya. Iya, kalau di kelas. Intinya semuanya yang dilakukan itu ujungnya nilai gotong royongnya ada begitu. Berarti nomor 1 kita munculkan berapa kegiatan? 1K, 2K? Tadi kalau saja gotong royong. Kerja bakti, baru kan tiket, ulang tahun YPK lagi dimasukkan. Maksudnya itu ulang tahun YPK itu bagian dari misalkan ada kegiatan-kegiatan ini hari-hari besar kah? Kegiatan hari besar ulang tahun. Ya, contohnya HUT YPK. Atau 2 Mei, kegiatan 2 Mei yang 17 Agustus. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 kan? Nomor 2 pemikiran
Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks kayaknya- lokal, sosial, budaya. Sepertinya Dia tadi soalnya sudah. dia berini, Ya, dia berapa menyambung dari Iya. satu ke dua Iya. ke tiga. Nyambung dia nomor 1 dengan nomor 2. Kalau kita jawab yang nomor 1 itu kontekstualnya ya apa? Gotong royong, Tapi berarti di nomor 2 gotong royong juga. nomor 2 gotong royong tapi lebih spesifik kayaknya. Yang seperti yang sudah tadi kita jabarkan tuh. seperti tadi apa piket, terus kerja bakti begitu. Itu lebih kontekstual kan seperti itu. Bagaimana pemikiran KHD dapat Sesuaikan dengan nilai-nilai kearifan budaya, penguatan karakter. Ada nggak sih kayak gotong royong tapi untuk khas Papua sendiri gitu? Kearifan lokal, Maksudnya kearifan lokal. di luar ini di luar kelas begitu. Tapi masih ada budaya Papuanya Ibu, tapi masih kayak di dalam sekolah. Bagaimana nih? Kak, kearifan Biasanya itu kalau ujian akhir tuh. iya, Masa-masa. bukan. Itu kerjasama ya. Rasakan ujian akhir. Gotong royong. Nanti yang makan itu gotong royong. Karena ini berkaitan dengan penguatan karakter murid, mungkin kita titik beratkan pada apa ini budaya-budaya positif yang kita bisa buat di sekolah. Mungkin ada yang sudah punya aksi nyata kah? Apa ya? Gimana ini? Kita Google dulu. Nilai-nilai luhur. Apa lagi ya? Atau kita mau lanjut nomor 3? Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Saya baca lagi, Kak. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Kekuatan pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Membangun semangat gotong royong, musyawarah, disiplin, dan tanggung jawab. Kekuatan Tuhan pemikiran berarti dapat aduh, yang menebalkan itu maksudnya bagaimana ya? menebalkan. Kalau
kalau dari materi yang kemarin dibaca itu menebalkan berarti kita kan ada kodrat yang baik dan yang kurang baik. Nah, mungkin yang baik itu kita menebalkan dengan cara tadi seperti Pak Tinus bilang, Dia kita menitik beratkan ya. nilai-nilai positifnya itu kita coba kita pupuk di sekolah supaya yang baik diperjelas, dipertebal, sedangkan yang kurang baik ya kita samarkan, menyamarkan itu. Mungkin seperti itu. Tadi kita sudah mulai dari awal gotong royong itu sebenarnya kodrat yang baik itu. Bagaimana kita menebalkan itu? Mungkin tadi soal nomor 2 kita lewatkan. Sebenarnya dia mungkin saling berkaitan ya. Sepertinya. Kalau ini satu pemikiran, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Ini kayaknya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentang budi pekerti itu kan, budi pekerti, tata krama. Iya. Tapi kalau mau disesuaikan dengan konteks sosial di budaya di sekolah, itu kah? Masukkah gotong royong di budi pekertinya atau di tata kramanya? Ada di modul PDF-nya itu kalau tidak salah. Iya, ini ada coba baca-baca. Kita lihat lagi kembali dulu. Atau mungkin ke peran guru untuk apa ini? Menuntun kah? Menuntun murid untuk menemukan nilai-nilai yang ada atau di dalam norma masyarakat. Sekolah. Tidak ini loh, tidak tertulis dengan jelas. Mungkin kita harus kita sendiri simpulkan. Kita baca-baca dulu. Iya. Bagaimana pemikiran komparatif? Oh iya, benar yang Ibu Merlina tadi bilang apa ini berkaitan dengan budi pekerti. Bagaimana pembinaan dapat dikonsepsikan sesuai dengan yang dari dan menjadi pertemuan bersama. Rasa yang relevan menguatkan karakter individu dalam konsep budaya di daerah Anda.
Jadi kalau jawabannya berarti sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid itu adalah budi pekerti atau tata krama. Jadi, ya. Kalau dikaitkan dengan konteks lokal sosial budaya, Nggak ini. Kalau yang saya baca sih sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kita nih yang dapat diterapkan, masa sama dengan nomor 1 gotong royong juga. Itu kekuatan kita bukan sih gotong royong itu kan? Iya sama ya. Kekuatan pemikiran KHD. Menunjukkan sifat hormat kepada orang tua. Bagaimana Pak? oh iya itu juga, itu kan masuk di budi pekertinya, Pekerti. tata kramanya. Ya. Berarti tidak sama dengan yang nomor 1. Nomor 1 tadi gotong royong Bapak Ibu, saya kasih masukan sedikit boleh? Ya. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Jadi, yang nomor 1 itu tuh maksudnya begini, untuk nomor 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Misalnya, pemahaman sosiokultural itu seperti ini. Kalau tadi diangkat tentang gotong royong, misalnya di Papua ini, apa istilah atau satu tradisi yang masih dijunjung tinggi yang berkaitan dengan kegotong royongan. Contoh kita lihat, saya kasih satu contoh, mungkin di Toraja itu ada namanya tradisi Rambu Solo ya. Orang Toraja ada di sini kan? Iya. Nah, Ada tradisi bagus. penting pasti tahu. Itu adakah tidak tradisi seperti itu yang masih dipertahankan di tempat kita sekarang? Nah, dari kegiatan itu atau dari tradisi itu seperti Rambu Solo tadi, apa-apa saja yang terkandung? Maksudnya itu apa sih? Apakah ada gotong royongnya, aspek kejujurannya, tanggung jawabnya atau apa? Nah, itu nanti diangkat. Nomor 2 itu ada kaitannya dengan itu dan sampai nomor 3 pun itu yang akan dibahas nanti. Jadi jangan dibeda-bedakan antara nomor 1, 2, dan 3. Betul tadi Ibu Lenora bilang. Nomor 2 nggak boleh dilewati. Karena itu memang berkaitan. Nah, jadi yang di nomor 2 itu dibandingkanlah antara pemikiran KHD dengan tadi Rambu Solo itu contoh ini ya. Jadi dicari dulu satu di daerah ini apa sih sebenarnya. Kalau orang Papua, mungkin Ibu Lenora udah lama di sini, mungkin tahu ada satu tradisi. Jadi begitu. Nanti di nomor 3 sepakati dari tradisi itu, sikap yang mana yang mau ditebalkan, yang mau ditonjolkan begitu ya. Oke, selamat diskusi. Iya, kalau mungkin kembali lagi tadi sempat saya singgung di room yang besar tadi. Kalau gotong royong, kalau untuk kita di Papua biasanya itu buat kebun, bikin kebun. Jadi bikin kebun itu nanti pada saat kalau kita di sini bilang pameri kebun, kasih bersih kebun. Iya, pameri. Iya, angkat itu aja. Iya. Pameri kebun gitu ya, boleh Pameri kebun. Pameri itu maksudnya membersihkan kebun, lahan yang baru untuk ditanami. Itu biasanya keluarga, tetangga, bahkan hampir satu kampung bisa membantu satu keluarga punya kebun baru itu. Mereka datang bawa. Jadi kita yang keluarga kita siapkan makanan. Nah, siap makan, yang punya kebun siapkan makan. Terus nanti masyarakat di sekitar situ bersama-sama datang, kita kasih makan, mereka tidak dibayar, hanya kita kasih makan siang, kasih minum, baru sama-sama membersihkan kebun. Ditebang, kayu-kayu besarnya ditebang dan sebagainya, seperti itu. Jadi nama itu pameri. Pameri. Iya, pameri kebun, membersihkan kebun. Saya baru ingat. Mungkin Ibu Merlin pernah dengar karena di kampung biasa itu. Kalau di kota memang sudah agak jarang, tapi
masih ada satu-satu, tapi Tidak, kebanyakan Ibu. di kampung. Kalau di sekolah itu masuk di kegiatan muatan lokal. Karena dulu saya pernah buat anak-anak, tapi saya yang bawa bibitnya. Saya yang bawa bibit rica, iya. baru suruh anak-anak yang tanam, bikin kebun kecil saja di kelas. Tapi Iya, anak-anak yang kerja. Tuh. biasanya tuh pameri itu. Oh, Mary. Pameri Oh, kebun. itulah di perempuannya. Oh, ya. Langsung melanjutkan yang nomor 2 karena waktu berjalan. Berarti saya bisa tulis begini. Berarti Pemikiran kehadiran. pengorbanan juga toh, ada Pendidikan, membawa makanan tanpa minta bayaran. Ada juga saling berbagi, banyak hal yang bisa ditangkap dari pameri itu. Nah, itu yang akan dibahas nanti. Pameri. Berarti saya tulis mungkin saya teh tradisi pameri merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang terkandung nilai gotong royong. Royong. Lagi Bu Lenora, lain gotong royong. Gotong royong, solidaritas sama ya, ya. Tanggung jawab ada tidak? Tanggung jawab itu lebih ke kerelaan ya, kerelaan masing-masing. Jadi tidak dipaksa. Tidak. Ya, gotong royong, terus apa lagi yang masuk? Lagi pengorbanan itu boleh masuk. Pengorbanan. Gotong royong. Apa lagi tadi? Kerja keras bisa. Nggak masuk apa Ibu? Mungkin ada nilai musyawarah juga itu ya. Musyawarah. Iya, karena pasti disepakati waktu dan Gotong royong, musyawarah. dan Oke, 2. Berarti yang terkandung dalam pameri kebun itu gotong royong dan juga musyawarah. ya, Ya tidak apa-apa kan, tidak ke arah siswa gitu, udah punya tugas. Atau ini dimasukkan Tadi itu ini juga di anak-anak. dan anak saja. Ini nanti di nomor 2 penerapannya ke siswa itu di nomor 2. Jadi sesuaikan dengan pemikiran KHD itu dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya itu. Jadi contoh tadi pameri itu adalah apa? Nah, dengan pameri itu anak-anak menjadi terbiasa dalam bermusyawarah, bergotong royong, apalagi tadi saling berbagi, tanggung jawab. Nah, itulah yang akan tanggung jawab juga langsung. dikembangkan oleh pendidik untuk supaya lebih menguatkan karakter murid gitu loh. Itu aja dirangkum kurang lebih seperti itu. Iya. Masuk juga karakter tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawab juga masuk. Jadi orang yang sudah datang pasti mereka bertanggung jawab menyelesaikan sampai bersama-sama pulang. Jadi pada sore hari mereka sama-sama tidak meninggalkan keluarga sendiri, tetapi sama-sama mengakhiri kegiatan pameri itu dan kembali ke rumah masing-masing. Itu mungkin tanggung jawab masuk. Kalau kami di KAIS kegiatan berburu bersama dengan tokok sagu. Iya, biasanya bausir misalnya babi begitu. Iya. Itu biasanya kegiatan bersama-sama itu. Atau tokok sagu ya, itu sama. Jadi ada keluarga yang punya kebun sagu, punya pohon sagu, ditebang sama-sama nokok. Oh iya. Iya, itu juga. Hasilnya Intinya dibagi. sama, nilainya sama dengan yang tadi pameri. Iya. Tapi kita di pameri saja biar membersihkan kebun. Supaya lebih fokus toh. Iya. Silakan dilanjutkan. Berarti 3 ya. Berarti 2 sudah nyambung ya, Bu Fitri. Penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat.
Nomor 2. Penguatan karakter murid. Nomor 2 sudah. Tadi kan yang sudah kita angkat nomor 1 itu yang pameri. Berarti Baru nomor bagaimana? 2, pemikiran KHD yang dikontekstualkan, yaitu nilai-nilainya itu yang tadi tuh. Yang gotong royong, kerjasama, ada nilai pengorbanannya. Kan sebagai individu juga sebagai sekaligus anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat. Ya, mungkin tadi seperti siapa Ibu Merlin yang bilang kan tadi seperti kerja bakti mau ulangan itu memang di kota tidak terlalu terlihat, tetapi kalau di kampung-kampung itu biasanya orang tua terlibat membersihkan lingkungan sekolah. Terus apalagi kalau misalnya membuat gapura sekolah itu biasanya orang tua dilibatkan. Kita mungkin di kota tidak terlihat dengan jelas. Mungkin kita lebih orang tua ada kegiatan menyumbang air, menyumbang apa begitu, mungkin ke pihak sekolah itu mungkin kalau tadi saya searching itu ada menerapkan pusat pendidikan, memberdayakan lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat untuk membentuk peserta didik. Kalau kaitannya dengan nilai gotong royong tadi di awal, berarti kita melibatkan itu pusat pendidikan atau tiga bagian yang terlibat dalam pendidikan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan mungkin kita bisa tadi kerja bakti itu kita bisa libatkan keluarga atau orang tua atau masyarakat mungkin sekitar lingkungan sekolah. Biasanya mereka membersihkan di jalan-jalan umum, mungkin seperti itu. Izin, nomor 3 sudah Bapak Ibu? Belum, masih 2. Sudah. Dua tadi sudah. Masih nomor 2. Nomor 3-nya soalnya sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Membangun semangat gotong royong. Tadi kan sudah sepakat dengan nilai-nilai budi pekerti, ada 5 tadi ya yang didapatkan ya. Nilai-nilai itu yang tadi musyawarah gotong royong dan lain-lain itu. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, apa yang bisa diangkat contoh? Itu maksudnya. Disepakati apa-apa aja yang bisa diterapkan di kelas, tapi ada kaitannya dengan kekuatan pemikiran KHD tadi, budi pekerti itu. Mungkin tadi pembagian tugas dalam kelompok. Jadi mungkin dalam satu kelompok 5 orang atau 6 orang, jangan terkesan satu hanya jadi patung atau diam saja, yang lain aktif, sedangkan yang lain tidak. Mungkin kerjasama di dalam kelompok, dalam kelompok diskusi di kelas, tanggung jawab. Satu. Macam tadi Bu Lenora bilang kelompok. Kebanyakan itu. Ya. Satu saja Ibu. Satu saja. Ya. Satu saja. Iya, pilih dari mana yang pembelajaran di dalam kelas. Tadi kan 3 ya, gotong royong, musyawarah, tanggung jawab. Itu mana yang satu mau yang dipilih yang diterapkan? Coba kalau dikaitkan dengan nomor 1 dan 2, yang mana yang paling mendekati? Yang satu kayaknya. Musyawarah, gotong royong. Gotong royong. Gotong royong bisa, tanggung jawab juga bisa. Kalau menebalkan laku kayaknya lebih ke tanggung jawab kayaknya. Kalau menurut saya. Mungkin ditambahkan kerjasama di dalam kelompok.
Tidak apa-apa Bu Fitri, banyak. Soalnya satu. Kalau mau buat ini yang kesepakatan tadi, contohnya tidak boleh hanya satu dong, karena tadi kan ada beberapa tema tuh yang Budi pekerti itu apa aja. Nah, misalnya itu yang berkaitan dengan gotong royong itu di sekolah kan biasanya ada piket, terus kegiatan P5 itu kan dilakukan secara gotong royong. Terus ada lagi tadi sudah bagus Ibu Lenora kegiatan kerja kelompok, kerja bakti di sekolah. Nah, itu tuh contoh-contohnya. Itu diangkat semua, jangan hanya satu. Jadi Masukkan aja semua Bu Fitri. sudah. Jadi yang diterapkan di kelas itu apa tadi? Ada Satu piket. gotong royong, gotong royong itu piket harian, kerja bakti, apa tadi? Kemudian kalau tanggung jawab tadi apa? Pembagian tugas kelompok dan lain-lain masuk tanggung jawab. Iya, kan dalam kelompok pasti ada tanggung jawab masing-masing. Bukan hanya ketua kelompok yang bertanggung jawab. Itu sepertinya satu aktivitas itu memiliki beberapa nilai budi pekerti di dalamnya, tidak hanya satu. Tidak satu, itu sudah masuk semua. Iya. Tidak apa-apa, misalnya piket nilainya apa begitu kita kasih masuk juga. Terus apa kerja kelompok apa. Terus mungkin kita kasih masuk berapa, tiga nilai atau bisa sampai 5 malahan, semua bisa masuk. Kerja kelompok. Lagi gotong royong sudah, tanggung jawab sudah. Musyawarah masuk tidak? Kerja kelompok bisa. Musyawarah. Kalau di kelompok masuk musyawarah. Masuk. Iya. Sudah. Iya. Sudah 2 ke 3 berapa? Sudah 3. Iya, sudah. 3. Jadi yang diambil 3. Iya. Nanti saya coba buat slide-nya, baru saya share di Ibu dan Bapak, nanti dikoreksi lagi, barangkali ada penambahan lagi. Oh iya. Iya, iya Ibu, ini baru kita coba share screen saja di sini baru kita lihat toh. Itu sudah 1, 2, 3. Kan. Pak Ibu, kalau misalnya sudah selesai, boleh kembali ke room utama tadi ya. Sebenarnya waktunya sudah cukup sebenarnya, cuma belum dipanggil, sebenarnya sudah boleh kembali.
Share di gimana ya? Di nomor pribadi masing-masing sudah ya? Di grup saja, grup yang Ibu. Oh ya. Iya, yang Ya. Ibu Nelly ini yang di grup PP. Iya. Ya. PP. Kita gabung lagi kah ke kelas? Ameri. Bapak Ibu nanti kalau mau presentasi, satu orang harus screen in ya, share screen ya. Yang presentasi itu dibagi, nanti ada satu orang moderator, lalu nanti kalau ada pertanyaan, siap-siap untuk menjawab, dibagi-bagi saja nanti inisiatif langsung Pak Martinus kah, Bu Lenora kah, atau siapa. Jadi nanti pasti ada pertanyaan. Batas tugasnya sampai kapan, Bu? Maksudnya? Ini batas tugasnya untuk dipresentasikan. Iya. Besok. Kan, Besok. oh tidak. Bapak bilang bagaimana? Tadi penyampaian besok baru presentasi. Tapi tidak tahu jadwalnya. Mungkin malam. Oh, berarti ya, ya. Nanti hanya kembali ke room utama aja, nanti mungkin langsung ditutup ya. Berarti kita kembali ke forum besar. Iya, Oke. kembali ke forum. Izin saya bergeser. Iya ya. Kita tutup kah? Ya. Nanti baru saya share kalau sudah. Oke. Ya.
belum ada orang. Iya. Ini saya ada tes masuk, cuma admin sendiri, berarti kita kasih tinggal itu sudah tidak apa-apa.